telah dikenal masyarakat Majapahit dengan cerita berbeda-beda. Suatu hari, Prabu Anglingdarma, raja kerajaan Malawapati, sedang berburu. Dia memergok istri gurunya Nagagini, sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Anglingdarma pun menarik busurnya untuk membunuh ular jantan tersebut. Namun, tanpa disengaja ekor Nagagini ikut terluka. "Kurang ajar kau Anglingdarma, kau akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola," seru Nagagini. Nagagini pun pulang dengan menyusun laporan palsu. Dia ingin agar suaminya membalaskan dendam kepada Anglingdarma. Setelah mendengar laporan istrinya, Naga Bergola langsung menyusup ke dalam istana Malawapati. Dia mendengar Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini dengan istrinya Setyawati. Sang naga pertapa itu pun sadar kalau istrinya lah yang salah. Naga Bergola lalu muncul. Dia meminta maaf kepada Anglingdarma sekaligus ingin segera moksa. "Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri." "Aku akan laksanakan sumpahku," kata Naga Bergola. Sebelum moksa, Naga Bergola mewariskan ilmu kesaktiannya Aji Grineng kepada Anglingdarma. Ilmu itu akan membuat Anglingdarma paham bahasa binatang. Dia berpesan supaya warisannya dijaga dengan penuh rahasia. Kisah itu membuka episode pertama dalam sebuah film Anglingdarma yang digelar pada tahun 2001. Kemudian, dari lisan ke tulisan, jauh sebelum kisah ini menjadi demikian populer, Anglingdarma sudah lebih dulu dikenal pada era Majapahit. Menurut seorang sejarawan, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah itu muncul lebih dulu dalam tradisi lisan kemungkinan pra-Majapahit. Pada masa Hindu-Buddha sebagai sastra lisan, kisah itu terdapat di berbagai tempat terutama wilayah Jawa Timur sekarang. Sampai-sampai pada masa modern, nama tempat yang disebut dalam cerita dianggap sebagai awal mula wilayah itu. Yang menarik adalah klaim setting area untuk daerah-daerah tertentu. Dalam kisah yang kini dikenal luas, misalnya ada yang disebut negara Boja atau Boja Nagara. Ini kemudian dianggap sebagai toponimi daerah yang kini dikenal dengan Bojonegoro, jelas seorang sejarawan. Kisah itu kemudian ditulis pada era Majapahit. Awalnya berjudul Aridharma, pada perkembangannya dikenal sebagai Anglingdarma. Anglingdarma sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari Kidung Bahasa Jawa Pertengahan. Judulnya Aji Dharma. Di luar itu hingga kini dikenal banyak versi naskah tentang Anglingdarma. Saya tidak tahu kenapa bisa jadi perubahan itu. Saya tidak melihat apakah itu merujuk pada arti harfiah yang sama. Dari bentuk tertulis, kisah Anglingdarma kemudian ditransformasikan lagi ke bentuk visual. Kisah ini bisa ditemukan dalam relief candi. Meski begitu, relief cerita ini baru ditemukan di Candi Jago. Padahal sebagai cerita ia sudah dikenal baik dalam bentuk kidung maupun serat Anglingdarma. Versi reliefnya pun tak bisa ditentukan dengan pasti korelasinya dengan narasi manapun. Kisah pertemuan dengan Ambarawati, istri keduanya, diceritakan berbeda dalam relief. Mereka bertemu di hutan. Pada kisah yang kini dikenal luas, mereka bertemu di istana. Latar belakang Ambarawati juga berbeda. Dalam relief, perempuan itu adalah anak dari seorang resih yang dikutuk.
Sementara dalam versi yang dikenal luas, dia merupakan putri Raja Dharma Wangsa. Peran Angling Dharma yang berhasil merebut Resi ayah Amabrawati juga tak dikisahkan dalam versi yang dikenal luas. Di versi yang banyak dikenal masyarakat, Angling Dharma juga diceritakan terkenal kutuk 2 kali. Selain dibuang ke hutan, dia juga dikutuk menjadi seekor belibis. Sementara dalam relief tak ada kisah dia berubah menjadi belibis. Yang paling mencolok adalah keberadaan 2 tokoh punakawan dalam relief. Ini tak ditemukan dalam versi tertulisnya. Secara keseluruhan, kisah Angling Dharma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya di relief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina. Di Candi Cago, relief Angling Dharma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut. Letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kunjar Karna. Kalau diurutkan setelah cerita Tantri Kamandaka. Kenapa ditempatkan begitu? Karena dalam kisah Adi Dharma itu ada kisah binatangnya. Walaupun relief Angling Dharma dipahat di Candi Jago, bukan berarti relief ini dibuat pada masa Singhasari. Itu mengingat Candi Jago dibangun sebagai pandarman bagi Raja Singhasari Wisnuwardana. Beberapa daerah banyak yang mengklaim memiliki petilasan Angling Dharma, padahal ada yang meyakini itu adalah tokoh rekaan semata. Legenda berkisah Prabu Angling Dharma dilahirkan oleh Pramesti putra Jayabaya. Sementara Jayabaya merupakan putra Gendrayana, cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Silsilahnya ditarik sampai ke tokoh Mahabharata. Abhimanyu, ayah Parikesit, dan Arjuna, kakek Parikesit, dia bertahta di kerajaan Malwapati. Bagi banyak orang, kisah Angling Dharma bukan legenda. Beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Misalnya di daerah Pati, Jawa Tengah, terdapat makam yang diyakini tempat peristirahatan Angling Dharma. Letaknya di desa Melawat, kecamatan Sukolilo. Nama Melawat mirip Malwapati. Kerajaan Angling Dharma 2 km dari sana di desa Kedung Winong, kecamatan Sukolilo. Diyakini terdapat makam Patih Batik Madrim, tokoh dalam kisah Angling Dharma. Tak hanya daerah Pati, di Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di desa Wotangare, Kalitidu, yang dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Lebih dari itu, Angling Dharma sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro sampai tulisan di gapura perbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Angling Dharma." Tim kesebelasan kota itu, Persibo, juga punya julukan Laskar Angling Dharma. Dewi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah Universitas Negeri Malang, menjelaskan, sebelum berkembang kisahnya di berbagai daerah, Angling Dharma muncul lebih dulu dalam sastra lisan pada masa Hindu-Buddha. Lalu siapakah Angling Dharma? Yang menarik, kemudian muncul claim setting area untuk daerah-daerah tertentu. Dalam kisah yang kini dikenal luas, misalnya ada yang disebut dengan Boja atau Bojonagara, yang kemudian dianggap sebagai toponimi daerah yang kini dikenal dengan Bojonegoro, ujar Dewi lewat sambungan telepon. Penyebutan tokoh Jayabaya di kisah itu mengingatkan pada sang Mapanji Jayabaya.
penguasa Kadiri yang memerintah pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Dia naik tahta menggantikan Bameswara. Tak banyak keterangan soal asal-usulnya. Namun selama memerintah 22 tahun, baru tiga prasasti yang sampai pada hari ini. Kabarnya dia menjadi raja setelah merebut hak naik tahta dari kakaknya yang putra mahkota. Pertanyaannya, apakah Anglingdarma tokoh sejarah? Apakah dia berhubungan dengan sejarah Kadiri, khususnya Jayabaya? Dewi sepakat bahwa kemungkinan tradisi lisan kisah Anglingdarma sudah ada sejak sebelum Majapahit ada. Kemudian ada lagi versi yang lain. Adaptasi ke dalam candi baru muncul pada era Majapahit, namun tak semua karya sastra mengabadikan peristiwa historis. Penokohannya juga tak mesti selalu ada dalam dunia nyata. Sastra jenis kidung yang berkisah tentang tokoh historis, misalnya Kidung Ranggalawe dan Kidung Sorandaka. Dalam pengisahannya itu juga ada bias, ada tambahan pengurangan bias dari fakta untuk dramatika, kata Dewi. Apalagi hingga kini dikenal banyak versi naskah tentang Anglingdarma. Anglingdarma sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari kidung bahasa Jawa pertengahan berjudul Aji Dharma. Kisah yang kemudian berkembang itu tak lagi bisa dikorelasikan dengan kisah yang terpahat dalam relief candi. Saya tidak tahu kenapa bisa perubahan itu. Saya tidak melihat apakah itu merujuk pada arti harfiah yang sama. Tokoh rekaan meyakini Anglingdarma hanyalah tokoh rekaan. Namun meski tokohnya fiktif, namun tempat geografis, ekologis, jenis tanaman, sungai dan laut tetap mencerminkan kondisi nyata pada masa lalu. Itu juga sah dianggap sebagai gambaran sosial dan budaya ketika sastra itu ditulis. Itulah kenapa susastra tetap bisa dijadikan sumber, tidak untuk memfaktualkan tokoh fiktif. Tokoh bisa rekaan, namun kisahnya bisa saja memang kisah faktual. Jika karya fiksi itu kini dianggap seolah faktual, maka itu wajar pasalnya. Dia begitu bermasyarakat, itulah menurutnya. Mengapa kemudian ada pelokalan atau pengaitan kisah dengan wilayah tertentu? Bahkan ada kadang-kadang yang mengatakan tradisi lisan asal-usul daerah itu tergambar di Anglingdarma. Jika kemudian dihubungkan dengan Jayabaya, menurutnya ini merupakan penjelasan yang ditambahkan kemudian. Soalnya dalam tradisi sebelumnya Anglingdarma tak dikenal asal-usulnya. Dikisahkan ini tidak disebut anak siapa, dari raja mana, baru kemudian pada perkembangan selanjutnya dicantolkan atau dikaitkan dengan Jayabaya. Ya, itu wajar saja. Jayabaya kan raja yang begitu kenal orang Jawa. Begitu juga soal keberadaan kerajaan Malawati. Tanpa ada bukti yang jelas, kerajaan itu pun bisa jadi hanya rekaan. Kalaupun ada tempat yang mirip namanya, kemungkinan hanya meminjam dari kisah Anglingdarma yang sudah begitu terkenal. Bisa saja kisahnya terkenal dulu, baru kemudian desa-desa itu meminjam nama-nama dalam sastra yang sudah terkenal. Lalu apa makna dari Ari Dharma? Salah satu ahli sejarah mengatakan kisah Anglingdarma hingga bisa diminati seperti sekarang ini karena keragaman tokohnya, terutama karena berkaitan dengan cerita binatang. Buktinya, kisah tantrik atau cerita hewan banyak dijumpai sebagai relief dinding candi karena memang disukai pada masanya. Pesan yang terkandung dalam cerita Anglingdarma juga dalam tentang kesetiaan dan dharma. Biasanya yang setia itu istri, tapi ini tidak
ia angling dharma, laki-laki yang setia pada istri. Dia ingin ikut mati ketika istrinya mati. Setelah istrinya meninggal, dia bahkan hanya akan mencari wanita yang mirip dengan almarhum istrinya, Satyawati. Dari segi bahasa, arti Ari artinya adik. Jika diambil dari judul awalnya Ari Dharma, maka Ari seperti sebutan suami kepada istrinya. Kebiasaan ini dibuktikan oleh keterangan di Prasasti Muncang dari masa Empu Sindok pada tahun 866 Saka atau sebanding dengan tahun 944 Masehi. Disebutkan istri yang merupakan putri dari raja sebelumnya, Wawa, disebut Ari Parameswari Diah Kepi. Ada kata Ari di sana, ini sebutan Empu Sindok untuk istrinya, Diah Kebi. Adapun Dharma artinya ajaran. Dengan demikian menurut Dewi, tokoh ini tengah memberikan tuntunan mengenai dharma suami kepada istri, termasuk kesetiaan seorang suami kepada istrinya. Nampaknya kisah tuntunan tokoh ini bukan nama diri, ini nama sebutan tokoh kisah yang memberikan tuntunan kesetiaan suami terhadap istri. Di luar itu, kisah ini terbukti mampu melintasi zaman. Ceritanya tak syarat dengan bahasa-bahasa agama, tapi lebih kepada hubungan sosial manusia. Ketika Islam berkembang pun cerita ini tetap diminati, bahkan bentuknya tak lagi literar dan visual, tapi seni pertunjukan. Nilai-nilainya universal, jadi mampu melintasi zaman. Itulah sejarah kisah kerajaan Malwapati dan Prabu Angling Dharma yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.